Jadi kita disuruh untuk mencari activity rates for assigning cost to supplier. Activity-nya ada dua, adverse buying dengan supplier returns. Cara carinya yang pertama, adverse buying itu Rp450.000 dibagi dengan total dari insufficient units, hasilnya 155,17. Kalau supplier returns 115.000 dibagi dengan return unit, total dari return units, hasilnya 83,33. Terus kita disuruh yang kedua mencari total unit purchasing cost for each component for each supplier. Jadi suppliernya ada dua, Xiao Glass dengan Apple Glass. Dari sini datanya kita masukkan. Data-data di sini kita pakai untuk mencari total dari purchase cost-nya. Jadi kita pertama masukin dulu adverse buying dengan supplier return. Cara carinya itu dari rate yang sudah kita dapat tadi dikali dengan insufficient unit. Jadi 155,17 dikali dengan 450, 155,17 dikali dengan 450, 155,17 dikali dengan 1000, 155,17 dikali dengan 1000. Terus untuk supplier return sama, kita memakai rate dari supplier return yang sudah kita dapat tadi, 83,33 dikali dengan return units kali dengan 30, sama dengan ke sampingnya, 83,33 dikali dengan 30, 83,33 dikali dengan 120, 83,33 dikali dengan 1200. Jadi kita dapat total cost-nya segini. Setelah itu kita masukin unit yang ada di table. Unit purchase-nya 15.000, Xiao Glass side 15.000, Xiao Glass yang WS 15.000, Apple Glass yang side 24.000, dan WS di Apple Glass 24.000. Terus untuk mencari cost-nya adalah total dari cost yang kita dapat tadi dibagi dengan unitnya, sama dengan di sampingnya, 72.327,59 dibagi 15.000, 165.110,1 bagi dengan 24.000, 255.000 dibagi 255.172,41 bagi dengan 24.000. Terus kita masukin, setelah dapat cost-nya kita masukin purchase cost. Purchase cost-nya sama dari sini yang kita dapat, Rp47.122, 42 dengan 120. Jadi total dari cost ini ditambah purchase cost adalah hasil dari total purchase cost yang diminta. Jadi yang pertama Xiao Glass yang side 4,82 ditambah dengan 47 dolar sama dengan 51,82. Terus kalau yang Xiao Glass yang WS 4,82 ditambah dengan 122 sama dengan 126,82. Kalau Apple Glass yang side totalnya 6,88 dolar tambah 42 dolar sama dengan 48,88 dolar. Kalau yang Apple Glass yang WS 10,63 dolar tambah 120 dolar sama dengan 130,63 dolar. Yang C ditanya, why we need to do value chain analysis, please explain it by link to strategic cost management. Kenapa kita harus melakukan value chain analysis, dan jelaskan dengan strategic cost management. Menurut saya, value chain analysis adalah proses atau strategi
di mana perusahaan mengidentifikasi kegiatan internal untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Jadi perusahaan menerapkan biaya lebih rendah dari pesaing, namun barangnya tetap berkualitas. Jadi kita bisa memaksimalkan profitnya. Terus soal yang kedua, productivity measurement. Pertama, kita disuruh mencari productivity ratio for each machine. Jadi ada existing mesin A dengan mesin B. Biar lebih gampang, karena kita kerjakan di Excel, kita masukin data-data yang ada di sini ke sini. Jadi data yang di sini sama dengan data yang di sini. Yang pertama, partial operational productivity ratio untuk existing mesin A, existing mesin A dengan mesin B. Jadi di sini rasionya ada dua, yaitu material dengan labor. Material productivity ratio, cara carinya itu adalah output produce and sold existing machine dibagi dengan material used existing machine. Kalau yang mesin A sama, cuman dia memakai data mesin A, bukan existing mesin. Jadi output produce and sold mesin A dibagi dengan material used mesin A. Begitu juga dengan mesin B. Cara carinya output produce and sold mesin B dibagi dengan material use mesin B. Yang kedua, kita mencari labor productivity ratio. Jadi kalau labor menggunakan labor use. Cara carinya, yang pertama existing mesin, output produce and sold existing mesin dibagi dengan labor use existing mesin. Kalau yang mesin A, cara carinya adalah output produce and sold mesin A dibagi dengan labor use mesin A. Kalau yang mesin B, output produce and sold mesin B dibagi dengan labor use mesin B. Terus yang kedua, kita diminta untuk mencari impact dari mesin, profit yang diterima dari Roxon Company, and the total profit from all mesin. Jadi ada mesin A dan mesin B. Material dengan labor. Jadi kalau material A itu PQ, cara carinya adalah existing output produce and sold mesin A, karena kita mencari mesin A, dibagi dengan material productivity ratio yang kita sudah cari tadi. Hasilnya adalah 720.000. Kalau yang di sampingnya itu cara carinya yang sudah kita dapat 720.000 dikali dengan price-nya. Price dari mesin A $22. Terus kita mencari actual quantity-nya. Actual quantity-nya kita dapat dari table yang sudah kita buat tadi. Material use 600.000. Terus kalau misalnya actual quantity dikali dengan price, actual quantity di samping 600.000 dikali dengan price material mesin A $22. Ini adalah profitnya, dimana PQ kali P yang sudah kita dapat ini dikurang dengan actual quantity kali P ini. Hasilnya adalah 2.640.000. Kalau yang labor sama dengan yang di atas, cuman cara ambil datanya adalah yang dari labor productivity ratio dengan unit price of labor. Jadi yang pertama PQ-nya itu output produce and sold mesin A dibagi dengan rasio dari labor. Hasilnya 180.000. Kalau PQ kali P, hasil dapatnya dari yang sudah kita cari di sampingnya 180.000 dikali dengan unit price of labor. Hasilnya adalah 210.000. Actual quantity-nya dari labor yang kita dapat 150.000. Actual quantity dikali price 150.000 dikali dengan price, unit price of labor $15. Ini sama dengan ini labor ini dikurang dengan ini, hasilnya ada 450.000 dan total mesin A inputnya adalah 3.90.000. Terus kita mau mencari mesin B.
sama dengan di atas, cuman kita menggunakan data dari mesin B. Vacuumnya adalah unit produce and sold dari mesin B dibagi dengan material productivity ratio 0,5, hasilnya adalah 700.000, dan 700.000 ini dikali dengan price-nya material dari mesin B $20, hasilnya adalah 1.414 juta. Actual quantity-nya adalah kita dapat dari tabel yang kita buat tadi. 70.000 actual quantity 70.000, actual quantity-nya itu 700.000 dikali dengan price dari unit price of material mesin B, hasilnya adalah 14 juta. Terus kalau yang labor adalah unit produce and sold mesin B dibagi dengan $2, hasilnya adalah 175.000. 175.000 dikali dengan price dari unit price of labor $13, hasilnya adalah 2275. Terus kalau actual quantity-nya kita dapat dari tabel yang kita buat, 200.000 dikali dengan unit price of labor $13, jadi hasilnya adalah 2.600.000. Dan ini adalah hasil dari 14 juta dikurang 14 juta sama dengan 0. Ini 2.275 dikurang 2.600.000, karena yang 2.600.000 aktualnya lebih besar, jadi dia mengalami unfavorable 325.000, jadi totalnya rugi 325.000. 3. Theory of constraint. Yang pertama, determine the unit of each product that should be produced in order to maximize profit. What is the total contribution margin earned by this optimal mix? Jadi yang pertama kita mencari contribution margin for Immune Boss. Di sini kita selling price untuk Immune Boss adalah $4, dan cost-nya adalah total dari unit variable cost sampai dengan unit material cost, sama dengan 2,4. Jadi contribution margin-nya adalah $4 dikurang dengan 2,4, sama dengan $1,6. Contribution for Mentagrow, selling price untuk Mentagrow adalah 4,8 dikurang dengan cost-nya sama dengan tadi, total dari unit variable cost sampai dengan unit material cost. Contribution margin-nya adalah 4,8 dikurang dengan 3,6, sama dengan 1,2. Terus kita mencari internal constraint-nya. Persamaan ini kita dapat dari ini. During production, Immune Boss using 1.6 machine hours per unit and Mentagrow using 0.8 machine hours per unit. Jadi sama dengan 1,6x tambah 0,8y lebih kecil sama dengan 640.000. Lebih kecil sama dengan 640.000 machine hours. Cara carinya kita misalkan dulu 1,6x sama dengan 640.000, 0,8y sama dengan 640.000, x sama dengan 400.000 atau 640.000 dibagi dengan 1,6, y sama dengan 800.000 atau 640.000 bagi 0,8. Terus persamaan yang ini kita dapat dari Immune Boss also using 1 direct labor per unit and 2 direct labor hour per unit for Mentagrow production.
Jadi sama dengan 1 tambah 2Y lebih kecil sama dengan 480.000 labor hours are available. Terus kita mau mencari eliminationnya. Jadi eliminationnya kita menggunakan persamaan yang kita dapat tadi dari sebelumnya. Terus untuk mengeliminasi kita harus mengesamakan di antara X atau Y dulu. Jadi di sini saya menyamakan X dulu 1,6 dengan 1,6, yaitu didapat dari persamaan ini saya kalikan 1,6 semuanya. 1,6 X tambah 0,8Y sama dengan 1640.000, ini tetap sama. Terus yang ini X kali 1,6, yang ini 2 dikali dengan 1,6, yang ini 480.000 dikali dengan 1,6. Ini sudah sama, jadi 1,6 dikurang 1,6 sama dengan 0. Jadi kita mencari Y. 0,8 dikurang 3,2 sama dengan 2,4. Terus yang ini 640 dikurang dengan 760.000 sama dengan min 128.000. Jadi Y sama dengan min 128.000 dibagi dengan min 2,4 sama dengan 53.333,33. Terus untuk mencari X kita tinggal mengambil salah satu persamaan ini. Di sini saya mengambil X tambah 2Y. X tambah 2Y sama dengan 480.000. X tambah 2 dikali dengan 53.333,33 dikali dengan 2 sama dengan 480.000. X sama dengan 480.000 dikurang dengan 106.666,67. Jadi kita di sini dapat X dan dapat Y. Number 2, draw a graph which describe the information above using Cartesian diagram. Jadi pertama kita buat dulu sumbu diagramnya Y dengan X. Terus kita menggambar. Yang pertama kita tarik garis yang 240.000 dengan 480.000 itu adalah persamaan dari 240.000 dengan 480.000 adalah persamaan dari X tambah 2Y sama dengan 480.000 yang kita dapat ini. X sama dengan 480.000, Y sama dengan 240.000. Terus kita mau menarik garis dari 800.000 dengan 400.000. Ini adalah persamaan yang kita dapat dari internal constraint juga. X sama dengan 400.000 dan Y sama dengan 800.000. Setelah itu, titik pertemuannya ini adalah hasil dari eliminasi yang kita dapat. Eliminasi yang kita dapat tadi dari atas. X sama dengan 333,34, Y sama dengan 53.333,34. Keempat adalah inventory management. Inventory management ada dua soal, Delfina dengan Mimi Corporation. Yang Delfina kita disuruh untuk mencari EOQ-nya. Sebelum itu kita buat dulu diketahuinya biar lebih gampang seperti ini. Angka ini dapat dari, sebentar ya, cost of placing order $15, 80.000 pounds ini adalah demand-nya, dan carrying cost-nya adalah 1,5. Terus kita yang pertama disuruh untuk mencari EOQ. Rumus dari EOQ adalah akar dari 2DP dibagi dengan carrying cost. Akar di Excel rumusnya adalah SQRT. Terus dibagi akar dari 2 dikali dengan 80.000 dikali dengan $15 bagi dengan carrying cost-nya 1,5. Hasilnya adalah 1264,91. Terus yang kedua kita disuruh untuk mencari carrying cost, ordering cost dengan total dari cost EOQ.
Carrying cost itu rumusnya adalah P dikali D dibagi dengan Q. P yang tadi kita dapat itu 15 dibagi dengan demand-nya 80.000 dikali dengan quantity dari EOQ. Hasilnya adalah 948,68. Ordering cost adalah carrying cost dibagi dengan quantity dibagi dengan carrying cost dikali dengan quantity dibagi dengan 2. Dan hasilnya adalah 948,68. Jadi total costnya itu adalah carrying ditambah dengan ordering. Hasilnya adalah 1897,366. Terus yang ketiga, kita disuruh untuk mencari average rate of usage is 250 pounds per day. Assume also that the lead time in 7 days. What is the reorder point? Rumus dari reorder point adalah rate of usage dikali dengan lead time. Rate of usage-nya kan tadi rate of usage-nya adalah 7 dan rate of usage-nya itu 250 dikali dengan lead time-nya itu 7 days. Jadi hasil dari reorder point adalah 1750. Yang keempat, explain the difference between GIT and traditional inventory. Menurut saya GIT itu multi-scale labor, dia tidak menggunakan warehouse, jadi tidak ada carrying cost-nya. Kalau yang tradisional itu specialist labor, menggunakan warehouse atau perusahaan dagang. Terus soal yang kedua, Mermi Corporation disuruh untuk menghitung calculate DLQ. Terus yang kedua disuruh untuk mencari total cost dari quantity EOQ. Pertama kita buat dulu dengan diketahui seperti yang tadi ya. Jadi price-nya 30. Kalau demand-nya itu 600 unit dan carrying cost-nya $4. Terus kita mencari EOQ-nya. EOQ rumusnya sama, akar dari 2DP dibagi dengan C. 2 dibagi dengan 600, 2 akar dari 2 dikali dengan demand 600 dikali dengan price 30 dibagi dengan carrying cost-nya $4. Hasilnya adalah 94,86832998. Terus kita mencari carrying cost-nya. Carrying cost-nya itu sama rumusnya, price dikali dengan demand dibagi dengan quantity. Price-nya adalah 630 dikali dengan demand-nya 600 unit dikali dengan quantity dari EOQ 94,868. Terus ordering cost-nya, carrying cost dikali dengan quantity dibagi dengan 2. Carrying cost-nya tadi 4 dikali dengan quantity-nya dari EOQ dibagi dengan 2, hasilnya 149,736. Total cost-nya sama, carrying ditambah dengan ordering. Jadi hasilnya adalah 379,473.